Baiklah, di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafalkan hadis yang ke-10 yang berkaitan dengan tegur sapa terhadap orang non-muslim, yang mana hadisnya berbunyi, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rahtun minal yahudi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyah bal alaikumus salam wa la'natu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqah fil amri kullihi qalat alam tasma' ma qalu qala qad qultu wa alaikum. Baiklah, di sini saya akan mengartikan kata per kata hadis ke-10 tentang bertegur sapa dengan orang non-muslim, yang mana hadis Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberkatinya. Qalat, Aisyah berkata atau dia berkata, ista'zana rahtun minal yahudi. Ista'zana meminta izin, rahtun sekelompok orang, minal yahudi dari Yahudi. Ista'zana rahtun minal yahudi meminta izin sekelompok orang dari Yahudi ala atas Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, assalamu alaikum, kecelakaan atasmu. Faqalat, maka berkata Aisyah, faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, bal alaikumus salam, bal bahkan, alaikumus salam atas kamu kecelakaan, wal la'natu dan laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rizqa fil amri kullih. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, ar-rizqa fil amri kullih, ar-rizqa kelemah lembutan, fi dalam, al-amri kullihi, amri urusan, kullihi kesemuanya. Innallaha yuhibbur rizqa fil amri kullihi, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua urusan. Qalat, Aisyah berkata, alam tasma', alam apakah tidak, tasma' mendengar, ma qalu, ma apa, qalu yang mereka katakan. Qala, Nabi berkata, qad qultu wa alaikum, qad sungguh, qultu aku telah menjawab, wa alaikum juga atas kamu. Baiklah, selanjutnya penjelasan hadis ke-10 tentang tegur sapa kepada non-muslim, yang mana pada hadis ini menceritakan bahwa ada seorang Yahudi yang berpapasan kepada Rasulullah, dan seorang Yahudi itu menegur Rasulullah dengan teguran yang seharusnya kita bertegur sapa dalam Islam itu dengan perkataan assalamualaikum. Namun orang Yahudi tersebut ketika berpapasan dengan Nabi malah mengucapkan assalamualaikum, yang mana artinya seperti menyumpahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya kecelakaan atas kamu.
Nah, pada hadis ini Nabi Muhammad SAW sedang bersama Aisyah. Nah, di sini Aisyah tidak terima terhadap teguran yang dilontarkan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Aisyah emosi, marah, dan menjawab teguran tersebut dengan perkataan bal alaikumussalam wa la'natu, yang mana artinya bahkan atas kamu kecelakaan dan laknat. Namun ketika Aisyah tersebut emosi, setelah itu Nabi Muhammad SAW menegur Aisyah dan berkata, "Ya Aisyah, kenapa engkau begitu? Sesungguhnya Allah suka lemah lembut di segala urusan." Dia menegur Aisyah dan menyatakan bahwa Allah sangat suka dengan kelemah lembutan. Nah, di sini Aisyah pun masih tetap tidak terima, dan Aisyah pun menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?" Lalu di sini Rasul pun berkata, "Saya sudah menjawab dan mendengar." Di mana bukan Nabi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi, namun Rasul sangat mendengar apa yang mereka katakan, sehingga Nabi pun memberikan penjelasan kepada Aisyah bahwasanya dia mendengar dan telah menjawab apa yang dilontarkan kepada Nabi tersebut, di mana Rasul menjawab dengan wa'alaikum, yang mana artinya juga atas kamu. Jadi ketika orang Yahudi memberi teguran yang tidak baik kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi telah menjawab dengan wa'alaikum, sehingga ini bermakna jika orang non-muslim berdoa atau bertegur kita sesuatu yang tidak baik, maka dengan menjawab wa'alaikum seperti mengembalikan perkataan tersebut kepada orang yang telah mengucapkan. Jadi dalam hal ini juga ketika seseorang non-muslim, kadang kita sering mendengar mereka juga mengucapkan salam kepada kita seperti assalamualaikum, karena orang non-muslim pun tahu bagaimana cara kita mengucapkan salam. Jadi walaupun itu mereka mengucapkan dengan lengkap ataupun hanya assalamualaikum ataupun dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah kita sebagai seorang muslim, jika mendapat salam dari mereka, kita sebenarnya tidak perlu menjawab, namun cukup menjawab dengan wa'alaikum. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut adalah orang muslim dan kita sesama muslim, maka hukumnya wajib untuk menjawab salam tersebut. Nah, dalam hadis ini juga menunjukkan dari sikap Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa kaum muslimin bukanlah orang yang suka berantem atau bermusuhan. Tentunya perkara salam yang dilontarkan oleh kaum Yahudi terhadap Nabi SAW bukanlah perkara yang terlalu besar, hanya perkara seperti perkataan. Namun di sini Rasul menunjukkan sikap yang tidak mudah emosional, bahkan tidak mudah tergecoh dengan adanya perkataan-perkataan seperti itu, yang mana mungkin perkataan tersebut menyurutkan emosi kita. Namun tidak ada gunanya juga jika hal sepele
kita membuatnya diri kita membuatnya emosi dan tambah memperburuk suasana. Nah, di sini Nabi menunjukkan bahwa kaum muslimin bukanlah orang yang suka berantem atau bermusuhan. Kaum muslimin di sini diajarkan agar tidak mudah terprovokasi. Jawaban Nabi tersebut bisa digunakan kepada non-muslim yang berkata sopan. Nah, jawaban Waalaikumsalam tersebut bisa kita praktekkan ketika rekan kita non-muslim memberi salam kepada kita. Nah, bisa juga ketika seperti dalam ilustrasi yang pada hadis ini, yang mana ketika non-muslim tersebut mengucapkan teguran atau sapaan yang buruk kepada kita, cukuplah kita mengucapkan wa'alaikum. Dan janganlah kita memperkeruh dan mudah terprovokasi terhadap apa yang dilakukan oleh orang non-muslim. Nah, adapun kaitan hadis dengan pendidikan pada hadis ke-10 ini yang berkaitan tentang tegur sapa terhadap non-muslim, yang mana hadis ini yang pertama berkaitan tentang kehidupan sosial dan bermasyarakat. Yang pertama tentang toleransi, di mana menerima perbedaan dan bisa bersabar dalam menghadapi kontroversi yang ada. Kaum muslimin itu menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, di mana di sini kita tentunya dalam berkehidupan kita akan berinteraksi bukan saja dengan sesama muslim saja. Pastinya kita akan bertemu dengan non-muslim atau kehidupan sosial. Nah, di sini kita perlu toleransi yang kuat, yang mana kita banyak sekali terdapat perbedaan baik itu keyakinan, tingkat kepercayaan, suku, budaya, bahasa, dan lainnya. Sehingga dalam hal ini hadis ini kuat tentang toleransi, dan kita diajarkan untuk tidak mudah terprovokasi dan bersabar dalam menghadapi kontroversi yang ada. Hal ini ditunjukkan bahwa Nabi tersebut tidak mudah tergecoh terhadap provokasi dan tetap sabar dalam menghadapi perkataan yang dilontarkan oleh kaum Yahudi terhadap Nabi tersebut. Nah, di sini kaum muslimin itu juga menyesuaikan diri dengan apa yang di sekitarnya, yang mana ditunjukkan dengan sikap Nabi yang menyesuaikan dengan kaum Yahudi, yang mana dia telah menegur Nabi dengan sapaan yang kurang bagus. Namun di sini Nabi menyesuaikannya dengan menjawab wa'alaikum atas kamu. Nah, di sini Nabi nampak menyesuaikan terhadap kaum Yahudi tersebut. Nah, kedua berbicara tentang pendidikan keluarga, yang mana pertama Nabi mengajarkan kepada Aisyah mana yang baiknya, di mana Nabi mengajarkan kepada Aisyah bahwa Allah suka yang lemah lembut di setiap urusan. Nah, di dalam keluarga di sini harus timbul sikap menasihati dan mengingatkan. Di sini Nabi menegur Aisyah yang sedang emosi tersebut. Tentunya Aisyah sangat emosi mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Yahudi terhadap Nabi tersebut. Namun Nabi pada hadis tersebut tidak lupa untuk menegurnya dan menyatakan bahwa Allah sangat suka dengan kelemah lembutan. Nah, yang kedua, di sini Nabi juga memberikan contoh dan memberikan jawaban, di mana Nabi di sini memberikan contoh jawaban ketika mendapatkan sapaan dari kaum yang non-muslim. Di sini Nabi menyontohkan dengan menjawab
wa'alaikum. Jadi jika ada teguran dari non-muslim, baik itu perkataan yang baik atau seperti salam yang baik, seperti non-muslim seperti muslim dan muslim lainnya, namun dilakukan oleh non-muslim, maka kita sebagai muslim cukup menjawab dengan wa'alaikum. Nah, jika teguran yang dilontarkan kepada kita dari kaum non-muslim tersebut berupa perkataan yang tidak baik, maka cukuplah dengan menjawab wa'alaikum juga.